Sip, mantap. Assalamualaikum. Apa? Terus. Kamu tadi ada ngomong Bang. Kira kenapa? Mulai dah. Ulang. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, ada apa, Nak? Sebelumnya saya minta maaf karena telah mengganggu waktu Bapak. Ya, enggak apa-apa. Ya, jadi saya menemui Bapak karena saya mau konseling, Pak. Mau konseling tentang apa ya, Nak? Jadi saya kan sudah mau lulus, tapi saya masih bingung, Pak. Bingung. Kenapa bingung, Nak? Soalnya antara pendapat saya dengan orang tua itu berbeda, Pak, terkait setelah saya lulus ini. Oh, ya baiklah. Sebelum kita melakukan proses konseling nih, Bapak mau tanya dulu bagaimana kabarnya Narahmi sekarang? Alhamdulillah baik sedikit, Pak. Oh, baik sedikit. Proses belajarnya gimana? Kenapa, Pak? Proses belajarnya gimana, Nak? Lancar-lancar aja? Alhamdulillah lancar aja, Pak. Ya. Ya, sebelumnya kita memasuki proses konseling yang diinginkan oleh Narahmi tadi, untuk memecahkan masalahnya, sebelum itu Narahmi pernah enggak mengikuti proses konseling sebelumnya? Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah. Berarti Narahmi belum tahu ya apa itu konseling. Iya, Pak. Belum. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling. Nah, konseling adalah sebuah proses pemberian bantuan kepada peserta didik, yaitu Narahmi sendiri dan Bapak sebagai konselor, agar peserta didik dapat memecahkan masalah atau problemnya yang sedang dihadapinya. Nah, bagaimana Narahmi, apakah dapat dipahami? Ya, Alhamdulillah saya sudah paham, Pak. Nah, dalam BK juga Bapak ada mempunyai beberapa asas yang membuat kenyamanan kepada diri peserta didik, yaitu AMI. Yaitu ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan asas dan lain-lainnya. Nah, yang pertama itu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini di mana Bapak sebagai konselor menjamin kerahasiaan masalah yang dialami oleh AMI. Jadi Bapak tidak akan menceritakan kepada orang lain kecuali itu sangat membantu dalam proses konseling. Nah, di sini juga ada asas kesukarelaan, di mana Narahmi sendiri sukarela untuk konseling kepada Bapak, dan Bapak sendiri sukarela untuk memberikan konseling kepada Narahmi. Tidak ada rasa keterpaksaan. Nah, terus ada juga keterbukaan. Nah, jadi Bapak harap nanti Narahmi bersifat terbuka. Aduh, kenapa itu lagi? Potong nyaman aja, jangan diano. Kan aku edit. Nah, sip. Kenapa? Maju loh kayaknya loncat. Astagfirullah. Apa namanya? Skip dah. Belum. Benerin dulu nah. Loncat lagi ntar. Astagfirullahaladzim. Nah, dah. Enggak nih, lagu bareng daerah. Kesian baturku. Dah. Lanjut asas yang terakhir aja, yang keterbukaan. Iya, asas. Iya, lanjut. Iya, selanjutnya ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini di mana Bapak harap Narahmi terbuka kepada Bapak tentang permasalahannya. Nah, jadi itu mempermudah kita juga untuk menyelesaikan masalahnya. Dari sini apakah dapat dipahami, Narahmi? Ya, bisa, Pak. Nah, kata Narahmi tadi kan, Narahmi nih
ada ketidaksesuaian dengan orang tuanya. Nah, bisakah Nak Rahmi menceritakan masalah yang dihadapi Nak Rahmi ini? Iya, Pak. Saya akan menceritakan semuanya. Jadi, Baik, silakan Rahmi. jadi begini, Pak. Saya kan sudah mau lulus SMP, Pak. Dan berencana untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Lalu, Jadi, saya berharap dari awal masuk SMP nih, saya berkeinginan setelah lulus, saya mau melanjutkan pendidikan ke SMK. Tetapi harapan saya itu berbeda dengan harapan orang tua saya. jadi ada perbedaan dalam menentukan sekolah lanjutan antara Nak Rahmi dan orang tuanya. Ya, Pak. Padahal saya ingin setelah lulus SMP ini, saya melanjutkan ke SMK. Tapi orang tua saya ingin saya itu melanjutkan ke SMA. Oh ya, baiklah, di sini Bapak dapat merasakan apa yang Nak kami rasakan tentang perbedaan harapan antara anak kami dan orang tuanya. Jadi Ya, di Pak. sini Bapak akan menggunakan teknik scaling, pendekatan scaling, yaitu Bapak akan memberikan angka 1 sampai 10. Nah, di mana angka 1 ini melambangkan perasaan kebingungan Ami. Nah, naik ke sampai 10 itu sudah tidak bingung lagi. Nah, melambangkan ketidakbingungan lagi. Nah, jadi Bapak di sini Bapak minta Naami memilih saat angka 1 sampai 10 berapa yang sedang dirasakan Naami sekarang. Nomor 3, Pak. Oh, 3. Wah, berarti Naami sangat kebingungan ya, mengganggu dalam proses belajarnya juga nih kayak sepertinya. Terus apa yang mendasari Rahmi ini sampai sekarang masih berlanjut di sekolah SMP ini? Ini saya lakukan karena kehendak orang tua saya, Pak. Sampai sekarang, akhirnya saya sudah tidak bisa untuk menuruti kehendak orang tua saya saat ini. Oh iya, baiklah. Jadi di sini kita akan melihat keuntungan dan kerugian apabila Nak Rahmi masuk ke sekolah SMK. Nih, kira-kira menurut Nak Rahmi, apa keuntungan jika Nak Rahmi memasuki sekolah SMK? Kalau saya masuk ke SMA itu, biaya pendidikan saya juga akan lebih ringan. Dan termasuk orang yang beruntung karena masuk di sekolah favorit itu dan sesuai dengan harapan orang tua saya, Pak. Nah, itu Dengan tadi kan SMA ya. Nah, apabila Naami melanjutkan sekolah ke SMK bagaimana? Apa keuntungannya? Jadi kalau saya melanjut ke SMK itu tuh pertama tidak sesuai dengan harapan orang tua saya dan saya takut durhaka, Pak, karena tidak taat pada orang tua. Oh iya. Nah, di sini kita tadi sudah mengetahui keuntungan apabila Narahmi memilih sekolah SMK dan SMA. Nah, di sini selanjutnya kita akan mengetahui nih apa saja kerugian jikalau Naami memilih sekolah SMK dan memilih sekolah SMA. Jadi apa yang harus saya lakukan, Pak? Kira-kira nih, Naami jika masuk SMA saja bagaimana? Bisa sih, Pak, tapi saya tidak mau karena tidak sesuai dengan pilihan saya. Dan di sisi lain juga dengan tuntutan orang tua saya. Oh iya, sepertinya yang Bapak lihat, Narahmi mempunyai keputusan bulat ya tentang pemilihannya untuk melanjutkan ke SMK. Lalu
Lalu bagaimana harapan dengan orang tua Naami? Nah, itu Pak yang saya masih bingungkan. Apakah Bapak ada solusinya gitu untuk saya? Ya, sebelumnya apabila Rahmi sudah benar-benar yakin terhadap pilihannya, Rahmi bisa menjelaskan kepada orang tua Rahmi. Nah, sebelumnya Rahmi apakah ada sudah menjelaskan tentang perbedaan sekolah SMK dan SMA ini kepada orang tua? Belum sih Pak, saya belum ada menjelaskan ke orang tua saya terkait perbedaan SMA dan SMK, keuntungan dan kerugiannya. Eh, tapi nanti akan saya coba untuk menjelaskan kepada orang tua saya, dan masalah biaya itu nanti saya bisa saja mencari beasiswa yang ada di sekolah SMK. Dan saya juga bisa bekerja sampingan dulu untuk membantu orang tua saya dalam membiayai sekolah saya nanti. Ya, bagus sekali ya. Nanti bisa Naami jelaskan kepada orang tua Naami seperti itu. Nah, tentang biaya tadi itu sudah hebat. Narahmi ingin bekerja sampingan atau mencari beasiswa agar dapat membantu keringanan biaya orang tua Naami. Bapak akan terus mendukung nih apapun yang dilakukan oleh Naami. Ya, terima kasih banyak Pak atas dukungan dan semangatnya. Ya, nah nampaknya Naami sudah bisa mengambil keputusan ya mengenai hal ingin melanjutkan kemana. Nah, kalau boleh Bapak tanya lagi nih tentang penilaian skala 1 sampai 10 tadi. Sekarang keadaan Naami di nomor berapa? 9 Pak. Dari sebelumnya yang 9. saya bisa memilih sekolah mana akan melanjutkan, sekarang saya sudah bisa memilih keputusan untuk melanjutkan kemana harus saya melanjutkan sekolah. Wah, bagus sekali. Minimal Naami sudah ada peningkatan tentang masalah Naami dari angka 3 menjadi angka 9. Dan Naami sudah, kebingungan Naami sudah terlihatnya sudah terjawab ya. Iya Pak, saya sudah merasa lebih Alhamdulillah kalau begitu. ya Pak. Bisakah Naami menyimpulkan apa saja sih pokok tentang bahasan kita hari ini? Baiklah Pak, sebelum saya datang ke sini, saya merasa bingung karena harapan saya dengan orang tua saya itu berbeda terkait melanjutkan sekolah antara SMA atau SMK. Nah, tapi setelah melakukan konseling ini, saya bisa tahu, saya juga bisa memilih keputusan saya, yaitu melanjutkan ke sekolah SMK, Pak. Nah, Kemudian nanti baiklah. Bagaimana? orang tua saya, supaya orang tua saya bisa mendukung saya dengan pilihan saya ini. Nah, baiklah. Dan sekarang bagaimana perasaan Naami setelah melakukan konseling? Alhamdulillah, sekarang saya sudah lebih lega, Pak, dan juga keringan saya sudah tidak lagi seperti yang sebelumnya. Ya, baiklah. Sepertinya permasalahan Naami ini sudah terjawab ya. Nah, karena waktunya telah mau habis dan permasalahan Naami sepertinya sudah terjawab, Bapak rasa cukup untuk proses konseling hari ini. Apabila ada perasaan yang mengganjal atau kebingungan lagi, Naami bisa saja datang ke rumah Bapak, ke ruangan Bapak atau hubungi Bapak. Nah, agar bisa melakukan konseling selanjutnya. Jangan malu-malu. Iya, Pak. Pasti saya nanti kalau ada masalah lagi bisa konsul ke Bapak lagi. Ya baik, saya permisi dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ini guys, juga, pick up Pak. lagi nih. Pick up ini stop kah? Stop, Stop stop. recording kah?